Novel audio terbaik akhir 2024. Pagoda Pancer yang ke-51. Dengan judul Saling Curiga. Ayo pergi, apakah aku mengizinkannya? Wow, aura Shen yang dingin dan mematikan menyerbu ke arah Zhao Wuji. Yang terakhir kaget, pihak lain benar-benar mendatanginya. Hei, Zhao Wuji terkekeh sinis, apakah kamu ingin membunuhku? Aku bekerja sangat keras untuk memberikan pedang pemakaman langit kepadamu. Bukankah kamu seharusnya berterima kasih padaku dengan benar? Tapi pedang di tangannya pedang pemakaman langit menghasilkan nyanyian pedang yang lebih keras. Oh, aku hampir lupa, sekarang kamu tidak punya pikiran lain selain pikiran membunuh. Zhao Wuji mulai mempermalukan dan mengejek. Xiao Nunu, yang diserang oleh pikiran pembunuhan gile dari penggarap darah dan kutukan terlarang darah dari pedang pemakaman langit, tidak dapat mendengarkan kata-kata apapun, apalagi mengendalikan pikiran membunuh. Zhao Wuji terus tersenyum penuh kemenangan dan berkata, "Hei, tepat pada waktunya, sebagai saksi yang lewat, aku menyaksikan dengan mataku sendiri tindakanmu membunuh sesama muridmu dan merebut pedang pemakaman langit." Sebelum Zhao Wuji bisa menyelesaikan ucapannya kata-kata, energi pedang berdarah menghantamnya. Hah! Zhao Wuji tidak panik sama sekali. Dengan pemikiran di benaknya, dia mengambil pedang perak Panlong. Zhao Wuji memegang pedangnya di depan untuk memblokir serangan itu. Energi pedang berdarah menghantam bilahnya dan pecah berkeping-keping. Xiao Nunu menghindar, bergegas keluar dengan pedangnya, dan menebaskan pedang pemakaman langit ke arah wajah lawan. Cang! Pedang dan pedang itu bertabrakan lagi, dan akibat berbentuk salib menyebar. Tanah di bawah kaki Zhao Wuji retak, dan dia benar-benar memaksanya mundur beberapa langkah. Zhao Wuji diam-diam terkejut, tapi lawan tidak bisa menyegelnya. Dengan tingkat budidaya Hou Jing, kekuatan yang bisa dilepaskan sebanding dengan raja-raja. Xiao Nunu terus menyerang dan mengayunkan pedangnya ke arah lawan. Zhao Wuji berbalik ke satu sisi untuk menghindari serangan Xiao Nunu. Pedang pemakaman langit langsung menghantam batu setinggi 3 hingga 4 meter di belakang Zhao Wuji. Dengan ledukan yang keras, batu itu terbelah menjadi dua dan pecah. Namun melihat serangan sengit Xiao Nunu, Zhao Wuji tidak berani gegabah dan langsung melakukan serangan balik dengan pedangnya. Kamu ingin membunuhku, apakah kamu memiliki kemampuan? Tebasan naga perak, raungan naga yang dalam memekakkan telinga. Zhao Wuji menebas dengan pedangnya, dan melihat bayangan naga mengelilingi pedang dan bergegas menuju Xiao Nunu. Pedang pemakaman langit di tangan Xiao Nunu memancarkan cahaya merah, dan aliran udara berwarna darah berputar di sekelilingnya, diikuti dengan tebasan energi pedang. Daogang dan energi pedang bertabrakan dengan sengit, dan sisa kekuatan gelombang bahkan lebih kuat. Zhao Wuji berada di puncak alam raja tingkat ketiga, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari Sima Liang, Si Qingge, dan Ni Shen. Selain itu, Xiao Nunu masih akan pulih dari luka-lukanya. Dalam konfrontasi resmi antara keduanya, Zhao Wuji sedikit lebih unggul. Xiao Nunu terlihat mundur sekitar 2 meter, dan aliran darah tumpah dari sudut mulutnya. Namun meski begitu, ekspresi Xiao Nunu tidak berubah sama sekali, dan matanya masih dingin. Hei, Zhao Wuji tersenyum bangga, itu saja, Ketua Xiao Nunu. Kata Zhao Wuji sambil mengejek, dan di saat yang sama dia bergegas menuju Xiao Nunu dengan gelombang angin jahat. Kiang, pedang perak Panlong menebas, kekuatan pedangnya sangat kuat dan mengintimidasi. Xiao Nunu tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya dan melawan dengan pedang horizontalnya. Pedang perak Panlong dan pedang pemakaman langit bertabrakan lagi, dan tanah tiba-tiba tenggelam satu kaki, dan sebuah lubang langsung meleduk di tanah di bawah Xiao Nunu. Zhao Wuji tersenyum bangga, tidak. Ketua Xiao Nunu. Setelah mengatakan itu, kekuatan pedang perak Panlong meningkat. Zhao Wuji menggenggam gagang pisau erat-erat dengan kedua tangannya, lalu menekannya dengan kuat. Kakak-kakak, gesekan antara bilah dan bilahnya menyebabkan percikan api yang dahsyat, dan bilah yang mendominasi terbuka di depan Xiao Nunu terguncang dan dia mundur beberapa meter. Zhao Wuji mengambil keuntungan dari situasi ini dan bangkit, menikamnya dengan pedang perak naga melingkar. Pedang ini sangat ganias, seperti kapal perang pemecah es yang menghantamnya secara langsung. Turun! Teriak Zhao Wuji. Tetapi pada saat ini, kekuatan energi yang agung meleduk dari dada dan jantung Xiao Nunu. Segel jamu darah Huangquan sekali lagi menembus level pertama. Kemudian,
Energi spiritual yang tak terbatas mengalir ke seluruh badan, dan kekuatan ramuan darah sekuat semburan yang menghancurkan tanggul, hampir meleduk keluar dari badan. Xiao Nunu mengarahkan pedangnya ke ujung pedang perak Panlong. Dua kekuatan yang mendominasi menyebar seperti awan. Dengan jurang spektakuler yang terbuka di antara keduanya, Zhao Wuji dan Xiao Nunu masing-masing menjauh. Apakah ini? Wajah Zhao Wuji menunjukkan sedikit keterkejutan, terobosan. Dia sangat terkejut karena Xiao Nunu benar-benar menerobos ke alam markis tingkat 8 saat ini. Apa yang terjadi? Dari mana pihak lain mendapatkan kekuatan? Saya melihat kekuatan spiritual yang menakutkan melonjak ke seluruh badan Xiao Nunu. Pada saat ini, 70% hingga 80% kekuatan jamu dari Huang Quan telah dilepaskan. Dan di bawah pengaruh energi spiritual yang mendominasi di badannya, banyak bagian darinya. Badan Xiao Nunu rusiak. Ada semburan darah. Ini karena kekuatannya terlalu besar. Jika badan fisik Xiao Nunu tidak cukup kuat, kekuatan spiritual dari jamu darah Huang Quan akan menghancurkan badannya sejak lama. Pada saat ini, semua energi spiritual di badan Xiao Nunu berkumpul menuju tangan kirinya, dan kekuatannya melonjak seperti ratusan sungai mengalir bersama. Berdengung. Aliran udara di sekitarnya bergetar hebat. Di bawah tekanan kekuatan spiritual, pembuluh darah di lengan Xiao Nunu membengkak dan bersinar terang. Dalam sekejap, Xiao Nunu meninju, menggunakan serangan ledukan langit yang disengaja. Pukulan ini mengguncang dunia, gunung, dan sungai. Kekuatan tak terkendali di badan Xiao Nunu dilepaskan, dan momentum kekerasannya seperti banjir bandang yang meletus. Pedang perak naga melingkar di tangan Zhao Wuji selesai mengisi daya dalam sekejap. Tebasan angin naga perak. Aum! Naga yang marah itu meraung, dan energi pedangnya yang kuat berubah menjadi tornado setinggi puluhan meter dan melesat ke depan. Meskipun Zhao Wuji bereaksi dengan cepat, dia meremehkan kekuatan pukulan Xiao Nunu. Pukulan ini tidak hanya mengekstraksi kekuatan Xiao Nunu sendiri, tetapi juga energi spiritual yang terkandung dalam jamu darah Huang Quan. Pukulan yang kuat, tak terkalahkan. Lampu tinju merah langsung meledupkan tornado yang dibentuk oleh energi pedang. Apa? Ekspresi Zhao Wuji berubah. Sebelum dia sempat bereaksi, tinju keras yang tersisa mengguncang seluruh bumi dan menyerangnya. Seluruh badan Zhao Wuji terguncang hebat, dan dia mundur hampir 100 meter. Kemudian, darahnya melonjak, tenggorokannya terasa asin, dan Zhao Wuji segera mengeluarkan seteguk darah. Kutu kupret. Mata Zhao Wuji hendak memuntahkan api. Aku ingin hidupmu. Tiga roda roh raja yang cantik mekar dari luar badan Zhao Wuji, dan dia mengaktifkan keterampilan seluruh badannya, dan tiba-tiba angin bertiup kencang, dan aliran kekuatan spiritual berkumpul menuju pisau perak Panlong. Namun, Xiao Nunu tidak memberikan kesempatan kepada lawannya untuk melakukan serangan balik. Sue Xiu memotong dengan satu pedang. Apa? Sebelum dia bisa menggunakan gerakan membunuhnya, energi pedang seperti air terjun berdarah mengalir ke arahnya. Tebasan tabu tidak terkalahkan, dan tebasan pedang berdarah yang dilakukan dengan pedang pemakaman langit bahkan lebih hebat lagi. Gelombang pedang yang kuat berkembang, dan Zhao Wuji, yang lengah, meraung, dan tiga roda roh raja di luarnya langsung hancur, dan mereka terbang lagi. Zhao Wuji terhuyung mundur, darah mengucur dari mulutnya. Dia tidak percaya bahwa gerakan Xiao Nunu dapat dihentikan begitu cepat. Menurut keadaan normal, setelah lawan baru saja melancarkan serangan ledukan langit yang disengaja, dia pasti berada pada tahap di mana kekuatan lama baru saja hilang. Dan kekuatan baru belum lahir. Bagaimana lawan bisa mencapai transisi yang mulus dalam budidaya darah dan menebas dengan satu pedang? Apa yang Zhao Wuji tidak ketahui adalah karena jamu darah dunia bawah, badan Xiao Nunu dipenuhi dengan kekuatan yang besar. Bahkan begitu penuh hingga hendak keluar dari badanku. Bahkan setelah melakukan serangan ledukan langit yang disengaja, kondisi Xiao Nunu masih penuh. Pada dasarnya, tidak ada keadaan di mana kekuatan lama baru saja hilang, namun kekuatan baru belum lahir. Oleh karena itu, dengan persediaan spiritual jamu darah Huang Quan, Xiao Nunu mampu melakukan tebasan budidaya darah lainnya dalam waktu yang sangat singkat. Bagaimanapun juga, pemahaman Zhao Wuji tentang Xiao Nunu terlalu sedikit. Dia melakukan kesalahan yang sama seperti Sima Liang, Si Qingge dan lainnya. Xiao Nunu, yang telah mempraktekkan teknik hegemoni pancer,
tidak dapat diukur dengan standar orang normal dalam aspek apapun. Zhao Wuji tidak memiliki pertahanan terhadap serangan kedua dan hampir menahan 100% dampaknya. Kekuatan tebasan Sue Xiu menyerang organ dalamnya, terutama di dadanya, di mana luka berdarah terlihat hingga ke tulang. Tapi ini belum berakhir. Sebelum Zhao Wuji bisa mengatur napasnya, susunan pedang yang megah tiba-tiba muncul di depannya. Di tengah susunan pedang, ada kata pemusnahan yang cerah dan mempesona. Mata Zhao Wuji melebar, dan pikirannya tidak bisa menahan 7 gaya pemakaman langit. Kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya membanjiri wajah Zhao Wuji. Sudah terlambat, tapi segera, susunan pedang yang indah berkumpul dan menyusut di belakang Xiao Nunu. Dalam kilatan petir, Xiao Nunu menggenggam pedang pemakaman langit dan bergegas tepat ke depan Zhao Wuji. Zhao Wuji ingin mengangkat pedangnya untuk menyambutnya. Tapi bagaimana dia yang terluka bisa mengimbangi kecepatan Xiao Nunu? Sebuah ledukan besar tiba-tiba meleduk, dan kata kepunahan yang indah menyebar di udara. Pedang pemakaman langit melewati badan dan langsung menembus dada Zhao Wuji. Ci! Dalam sekejap, hujan darah yang deras mengalir di punggung Zhao Wuji, dan bila pedang berdarah menembus dari punggung lawan, menunjukkan setiap incinya dengan kekuatan penghancur. Zhao Wuji gemetaran. Darah yang keluar dari dadanya memercik ke seluruh wajahnya. Saat ini, dia bahkan tidak bisa mengambil pisaunya. Tidak peduli apa, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mati di sini. Pedang itu penuh dengan niat membunuh, pedang itu kejam, dan manusia bahkan lebih kejam. Zhao Wuji melebih-lebihkan dirinya sendiri dan meremehkan Xiao Nunu. Zhao Wuji mengabaikan apa yang dikatakan Yu Xi, penguasa istana Taihua sebelumnya. Xiao Nunu tidak bisa menyentuh pedang pemakaman langit lagi. Begitu dia diizinkan mendapatkan pedang pemakaman langit lagi, bahkan para dewa pun tidak bisa menekannya. Zhao Wuji tidak mempercayainya saat itu. Pada saat dia mempercayainya, semuanya sudah terlambat. Melihat Xiao Nunu dengan mata dingin, Zhao Wuji menyesalinya. Jika dia mengetahui hal ini, ketika dia meletakkan pedang pemakaman langit, dia seharusnya segera pergi daripada bersembunyi di kegelapan dan menyaksikan pembantaian Xiao Nunu. Sekarang, dia juga telah menjadi korban. Hehe, hehe, hehehe. Zhao Wuji, yang tahu dia tidak punya jalan keluar, tidak lagi melawan, dengan senyuman garang di wajahnya. Tapi, sayang sekali. Tidak peduli seberapa kuat metodemu, tetap saja apa. Tidak peduli seberapa tinggi kekuatanmu, itu tidak masalah. Kamu hanyalah bidak catur yang terkendali. Zhao Wuji tidak peduli apakah Xiao Nunu memahaminya saat ini atau tidak. Dia mencoba menggunakan kata-kata untuk mendapatkan kembali martabatnya sebelum kematiannya. Zhao Wuji menatap Xiao Nunu dengan tajam. Nasibmu akan lebih buruk dariku. Kamu hanyalah pion yang digunakan oleh klan pedang Tiangang untuk menghadapi klan Piao Miao. Nasibmu sudah lama berada di bawah kendali orang lain, hahaha. Zhao Wuji tertawa liar. Setidaknya dia jelas Mahti dan bukan Mahyat berjalan seperti Xiao Nunu. Tetapi pada saat ini, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengendalikanku? Sebuah suara samar keluar dari mulut Xiao Nunu. Seluruh badan Zhao Wuji terkejut lagi, dia melihat ke pihak lain dengan kaget, kamu. Pupil Xiao Nunu yang awalnya kosong dan berwarna merah tua sebenarnya memiliki sedikit fluktuasi saat ini. Zhao Wuji tampak kaget. Apa yang terjadi? Bukankah pihak lain diserang oleh pikiran pembunuhan gile dan kutukan terlarang darah? Mengapa Anda mengatakan ini? Segera setelah itu, Xiao Nunu sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan itu lebih terlihat seperti senyuman daripada senyuman, lebih seperti cibiran. Dalam permainan ini, saya bukan bidak catur, tetapi seorang pemain. Tiba-tiba, wajah Zhao Wuji menjadi pucat dan pikirannya menjadi kosong. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Pedang pemakaman langit perlahan-lahan ditarik keluar, dan sejumlah besar darah menetes. Zhao Wuji sepertinya telah melihat pemandangan yang paling menakutkan. Jauh di dalam pupil Xiao Nunu, dia melihat bola api, yang merupakan bola misterius yang biasa dikenal sebagai api spiritual. Api aneh. Bagaimana bisa? Kiang. Pedang terangkat, pedang jatuh. Cahaya berdarah menerangi malam yang gelap, dan kepala Zhao Wuji mulai menari. Paviliun Jingtian. Ketika Yu Xi, penguasa istana Taihua, bergegas kembali,
dia sangat terkejut dengan pemandangan di depannya hingga wajahnya menjadi pucat. Ini adalah... Meskipun Yusi sudah menduga bahwa seseorang akan mengincar Xiao Nunu, dan juga menduga akan ada masalah di paviliun Jingtian, ketika dia melihat pemandangan di depannya, Yusi merasa sangat merinding. Dan dia merasakan hati ini sepenuhnya cenderung pada pembantaian sepihak. Gerbang paviliun Jingtian terbuka, dan mahiat-mahiat berserakan di alun-alun. Apakah itu pedang perak naga melingkar milik Zhao Wuji? Mata Yusi menyipit, dan ketika dia melihat pedang perak redup itu jatuh ke tanah, firasat yang sangat buruk muncul di benaknya. Detik berikutnya, kulit kepalanya tiba-tiba mati rasa karena dia melihat kepala Zhao Wuji, wakil penguasa istana Juexian, jatuh tidak jauh dari situ. Matanya melebar dengan ekspresi mati di wajahnya. Sudah berakhir. Yusi mengepalkan tangannya dan bergumam, sesuatu yang besar akan terjadi. Tempat budidaya pemimpin klan Han Changqing pada dinasti Qing. Di loteng yang penuh bintang, Han Changqing berdiri di bawah lampu terang dengan tangan di belakang punggung. Sudah larut malam, apakah kamu belum istirahat? Pada saat ini, sebuah suara yang familiar mengganggu pikiran Han Changqing, dan dia melihat tetua ketiga naik ke loteng sambil memegang tongkat kerajaan. Han Changqing memandang ke arah tetua ketiga, bukankah tetua ketiga belum istirahat? Saya berbeda. Pemimpin klan terluka dan harus lebih banyak istirahat. Terakhir kali di klan Pedang Tiangang, Han Changqing dan Feng Jinxiu bertarung sengit, dan kedua belah pihak menderait luka pada saat itu. Luka Han Changqing belum pulih sepenuhnya. Saya akan memperhatikannya. Han Changqing tersenyum lembut, dan kemudian memberi isyarat tolong kepada tetua ketiga. Tehnya masih panas, tepat pada waktunya untuk membaginya dengan tetua ketiga. Keduanya lalu duduk di kedua sisi meja teh di loteng. Datang ke sini sangat larut, tetua ketiga pasti punya sesuatu untuk didiskusikan denganku. Han Changqing mengambil teko dan menuangkan teh untuknya. Meskipun dia adalah kepala klan, tetua ketiga adalah yang tertua dalam hal usia dan senioritas. Selama bertahun-tahun, tetua ketiga telah bekerja keras dalam banyak hal di klan tersebut. Tanpa bantuannya, Han Changqing, pemimpin klan, tidak akan begitu santai. Tetua ketiga mengangguk dan berkata, ada satu hal yang belum pernah kupahami. Apa itu? Tentang penyerangan ke istana Nirvana. Kata tetua ketiga sambil mengambil cangkir teh, orang-orang dari klan Pedang Tiangang sebenarnya dapat memasuki klan tersebut tanpa ada yang menyadarinya. Aspek ini cukup menarik. Yang penting intinya adalah waktu penyerangan mereka ke istana Nirvana sangat tepat, tidak terlalu lama, tidak terlalu sedikit. Mata Han Changqing sedikit menyipit, dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya dengan lembut. Tetua ketiga melanjutkan, pertahanan klan kami tidak buruk. Ada orang yang menjaga setiap area. Apakah kebetulan orang-orang dari klan Pedang Tiangang dapat menemukan jalan masuk? Han Changqing meletakkan cangkir tehnya dan menjawab, bagaimana jika? Bukankah ini kebetulan? Jika ini bukan kebetulan, hanya ada satu kemungkinan. Orang-orang dari klan Pedang Tiangang telah menyusup ke dalam klan Piao Miao kita. Hembusan angin dingin bertiup membawa kesejukan malam. Han Changqing lebih tenang dari yang diharapkan. Tidak sulit untuk menemukan keraguan muncul di benaknya. Pemimpin klan sudah menyadarinya, kan? Tanya tetua ketiga. Han Changqing tidak menyangkal, jika seseorang telah menyampaikan informasi intelijen tentang istana Nirvana ke klan Pedang Tiangang terlebih dahulu dan memberikan peta jalan untuk memasuki wilayah klan tersebut, maka banyak keraguan tentang serangan terhadap istana Nirvana akan dijelaskan. Kata Hua Feng. Setelah jeda sebentar, Han Changqing bertanya lagi, tapi siapa agen internal klan Pedang Tiangang? Tetua ketiga terdiam. Dia juga tidak tahu jawaban atas pertanyaan ini. Apakah orang itu adalah murid klan tingkat rendah? Atau manajer menengah? Atau sosok tingkat tinggi? Masih menjadi misteri. Kami hanya bisa menyelidiki secara perlahan dan diam-diam. Han Changqing menghela nafas pelan. Tetua ketiga bertanya, apakah kamu tidak akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi? Han Changqing menggelengkan kepalanya, sekarang, situasi antara kita dan klan Pedang Tiangang cukup tegang. Jika masalah ini disebarkan lagi, itu akan terjadi. Pasti akan menimbulkan rasa saling curiga di antara lima ola. Bahkan jika kepercayaan yang paling mendasar hilang, pasti akan menyebabkan kekacauan yang lebih besar. Investigasi hanya dapat dilakukan secara diam-diam,
dan semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Yang ketiga, mata orang tua itu menunjukkan sedikit persetujuan. Dia berkata, Master Klan telah berpikir dengan hati-hati, tapi saya cemas. Han Changqing tersenyum, tanpa bantuan dari tetua ketiga selama bertahun-tahun, saya tidak akan berada di tempat saya sekarang. Cangkir teh, menyesap teh panas. Ngomong-ngomong, tetua ketiga, Han Changqing memikirkan sesuatu dan bertanya, benarkah tidak ada cara untuk mematahkan kultivasi darah dengan satu tebasan pedang? Tetua ketiga meletakkan cangkir tehnya dan menjawab dengan sungguh-sungguh, tidak. Oh, mata Han Changqing berbinar. Pihak lain berkata dengan fasih, sebenarnya, di awal berdirinya klan Piao Miao, ada seseorang yang telah menguasai kultivasi darah dari satu tebasan pedang. Tentu saja, dia baru mencapai kultivasi tingkat menengah. Han Changqing menjadi lebih tertarik, benarkah? Nah, alasan mengapa ilmu bela diri ini disebut tabu adalah karena mempengaruhi pikiran orang, membuat orang tenggelam dalam pembunihan dan tidak bisa melepaskan diri. Namun, jika kemauan orang itu cukup kuat, maka bisa ditekan dengan keinginan gile untuk itu. Bunih, Han Changqing sedikit mengernyit, kalau begitu, Xiao Nunu tidak terlihat seperti orang yang berkemauan lemah. Tetua ketiga menggelengkan kepalanya sedikit, keinginan Xiao Nunu mungkin tidak sama. Itu tidak lemah, tapi belum mencapai level di mana ia bisa menekan Blood Cultivation One Sword Slash. Yang terpenting adalah dalam pertarungan itu, dia menghadapi terlalu banyak musuh pikiran, hanya dengan memperkuat satu titik, kehendak spiritualnya akan diserang oleh satu titik. Akhirnya, dia akan tenggelam di dalamnya, akan sulit menghentikan pembunihan, dan dia tidak akan bisa membedakan antara kita dan orang-orang. Musuh. Han Changqing menghela nafas lega. Dia sepertinya mengerti. Hal yang benar-benar menakutkan tentang kultivasi darah satu pisau adalah akumulasi pikiran pembuni akan terus menyerang keinginan seseorang. Namun, semakin kuat keinginan untuk membuni, semakin kuat pula tebasan budidaya darah. Semakin kuat kekuatannya, semakin brutal pembunihannya. Semakin brutal pembunihannya, semakin kuat keinginan untuk membunuh. Semakin kuat keinginan untuk membunuh, semakin besar pula dampaknya terhadap keinginan tersebut. Akibatnya, terbentuklah siklus tanpa akhir. Sekali Anda mulai membunuh, Anda tidak bisa berhenti. Xiao Nunu pasti merasakan hal ini saat menghadapi banyak musuh di Istana Nirvana. Jika dia tidak membunuh, dia dan semua orang di Nirvana Hall akan menjadi orang yang mati. Tapi begitu Anda mulai membunuh, Anda tidak bisa berhenti. Terlebih lagi, Xiao Nunu tidak hanya dipengaruhi oleh pikiran pembunuh yang gile, tetapi juga kekuatan kutukan darah di dalam Sky Burial Sword. Ini adalah dua faktor utama yang menyebabkan dia kehilangan kendali. Seni bela diri ini benar-benar pedang bermata dua. Bunuh musuh dan lukai dirimu sendiri. Tetua ketiga juga menghela nafas. Siapa bilang tidak? Bahkan jika itu adalah seni bela diri terlarang dari klan Piao Miao, masih ada orang yang terpesona oleh kultivasi darah dengan satu pedang. Pada saat ini, ledukan langkah kaki yang sangat tergesa-gesa mengganggu pikiran Han Changqing dan tetua ketiga. Guru klan, sesuatu yang serius telah terjadi. Seorang tetua dari klan datang ke kedua sisi dengan wajah cemas dan gelisah orang. Han Changqing, tetua ketiga melihat orang yang datang. Apa yang terjadi? Tanya yang pertama. Zhao dari istana Juexian, penguasa istana Zhao Wuji. Terbunuh. Mata Han Changqing melebar dan dia tiba-tiba berdiri. Wajah tetua ketiga juga berubah drastis, dia berkata dengan suara yang dalam, siapa? Siapa itu? Di luar paviliun Jingtian. Ketika pemimpin klan Han Changqing, tetua ketiga dan yang lainnya bergegas ke sini, mereka semua dikejutkan oleh pemandangan tragis di depan mereka. Pelaku utama yang menyebabkan pembantaian ini, Xiao Nunu, sudah lama menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Yan Ke, penguasa Aula Guixu, mengerutkan kening. Dia melihat mayat-mayat di tanah dan kemudian melihat ke arah Yuxi, penguasa Aula Taihua. Saat ini, ekspresi Yuxi sangat jelek. Dia memandang pemimpin klan Han Changqing dengan nada meminta maaf, maaf mengecewakan Anda. Han Changqing tidak berbicara, dan ekspresinya sedikit suram. Yuxi selalu menjadi orang yang paling membuatnya merasa nyaman. Justru karena kepercayaannya padanya, Han Changqing menyerahkan tugas menjaga Xiao Nunu kepadanya.
Tapi yang tidak dia duga adalah perubahan besar seperti itu akan terjadi hanya dalam 1 atau 2 hari. Apa situasi spesifiknya? Han Changqing bertanya. Kemudian, Yuxi menceritakan kisahnya persis seperti yang terjadi. Setelah mendengarkan, Yan Kexian, Zhou Mian dan lainnya terkejut. Seseorang dari klan pedang Tiangang. Zhou Mian menatapnya dengan tidak percaya. Yuxi mengangguk. Ya, saya melihat orang itu melakukan teknik pedang Tiangang dengan mata kepala sendiri. Semua orang terkejut dan curiga. Han Changqing dan tetua ketiga tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, keduanya membaca makna mendalam di mata satu sama lain. Belum lama ini, keduanya masih membicarakan kemungkinan adanya agen internal dari klan pedang Tiangang dalam klan tersebut. Aku tahu sesuatu akan terjadi. Tang Lai, wakil penguasa istana Guiksu, mengepalkan tinjunya dan mengertakkan gigi dan berkata, sudah kubilang bahwa pria bernama Xiao tidak bisa tinggal. Sekarang tidak apa-apa. Aku membiarkan penguasa istana Zhao Wuji kehilangannya dengan sia-sia. Hidup. 2 kalimat Tang Lai penuh dengan kebencian. Dia telah memperjelas posisinya sebelumnya. Xiao Nunu tidak bisa tinggal. Sekarang melihat Zhao Wuji sekarat di sini, dan mendengarkan keluhan Tang Lai, ini membuat para pemimpin senior klan merasa sangat terguncang. Saat ini, seseorang datang untuk melapor. Master Klan, identitas pria bertopeng itu awalnya dicurigai sebagai pembunuh Menara Silianyu. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang kembali terkejut. Semua orang tidak percaya. Menara Silianyu, organisasi pembunuh terbesar dan paling misterius di Wastelen Timur. Tangan mereka terulur sangat panjang. Konon siapapun yang mampu akan menjadi incarannya. Dan sekarang, kecuali Zhao Wuji, wakil penguasa istana Juexian, dan Liang Xi, yang meninggal di luar paviliun Jingtian, yang lainnya sebenarnya adalah anggota organisasi pembunuh. Mendengarkannya saja sudah membuat orang merasa melamun. Bagaimana mereka bisa masuk? Yan Ke bertanya dengan sungguh-sungguh. Zhou Mian juga memasang ekspresi muram di wajahnya. Selama periode ini, jumlah personel keamanan klan 2 kali lebih banyak dari biasanya. Bagaimana bisa begitu banyak orang yang menyelinap masuk? Apa yang dilakukan orang-orang yang menjaga gerbang gunung untuk mendapatkan makanan? Marah. Kemarahan yang tidak terkendali. Semua staf senior marah dan merasakan jantung berdebar di saat yang bersamaan. Ini adalah masalah yang sangat serius. Bahkan orang-orang dari organisasi pembunuh pun bisa masuk, yang menunjukkan bahwa ada bahaya besar yang tersembunyi dalam manajemen pertahanan klan tersebut. Dalam beberapa hari, seluruh klan akan panik. Wajah Han Changqing langsung tertutup es. Perkembangan masalah ini jauh lebih serius dari yang dibayangkan. Prioritas utama adalah menemukan Xiao Nunu secepat mungkin, kata tetua ketiga. Han Changqing mengangguk, dan segera memerintahkan, pastikan untuk menemukan Xiao Nunu sebelum situasinya terus memburuk. Selain itu, mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk atau keluar klan tanpa izin. Semua aula akan bekerja sama satu sama lain, dan melakukan segala upaya untuk menyelidiki celah klan tersebut. Ya, Master Klan. Dalam waktu kurang dari sehari, klan Piao Miao menjadi semakin kacau. Begitu berita tentang kaburnya Xiao Nunu dari paviliun Jingtian keluar, hal itu menimbulkan sensasi yang sangat besar. Pernahkah kamu mendengar? Kepala Xiao Nunu melarikan diri dari paviliun Jingtian. Yah, ini benar-benar menakutkan. Bahkan penguasa istana Yuxi di istana Taihua tidak dapat menekannya. Ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan masalahnya adalah untuk merebut pedang pemakaman langit. Xiao Nunu membunuh banyak klan di luar kolam Yiki. Bahkan Tuan Zhao Wuji dibunuh oleh Xiao Nunu sekarang. Aku tidak tahu. Dia menghilang setelah kejadian itu terjadi. Sekarang semua istana mencarinya kemana-mana. Kematian Zhao Wuji menyebabkan keributan. Khususnya para murid istana Juexian, sudah ada tanda-tanda tidak bisa mengendalikan diri. Sejumlah besar murid dan tetua istana Juexian berlari keluar istana Nirvana, mengancam akan menghukum berat si pembunuh dan membunuh Xiao Nunu. Di sini, di Nirvana Hall, orang-orang secara alami dilanda kepanikan. Setelah perang, saya pikir segalanya akan berkembang ke arah yang baik, tetapi saya tidak menyangka kekacauan sebesar itu akan terjadi lagi hanya dalam beberapa hari. Puncak Yun Miao, pemimpin klan, Han Changqing, khawatir.
Dia berdiri di platform Star Reaching Tower, memandangi lautan awan luas di depannya. Gejolak yang disebabkan oleh klan tersebut sudah diperkirakan. Bagaimanapun, kematian seorang tokoh tingkat Master Wakil Aula mungkin akan menyebabkan disintegrasi seluruh istana Juexian jika tidak ditangani dengan benar. Yang lebih merepotkan lagi adalah Xiao Nunu sepertinya telah menghilang, tanpa jejak sama sekali. Master Klan. Tetua ketiga muncul di belakang Han Changqing. Hah! Han Changqing menghela nafas lega dan berbalik menghadap pihak lain. Apakah Anda punya penemuan baru? Ya, saya menemukan masalah besar. Hah! Pikirkan, Xiao Nunu haruskah kita pergi ke kolam Yiki untuk merebut pedang pemakaman langit dulu? Atau haruskah kita membunuh orang-orang di paviliun Jingtian dulu? Han Changqing tertegun sejenak ketika mengatakan ini. Kemudian dia menjawab, penguasa istana Zhao Wuji berada di puncak alam raja tingkat ketiga. Selain itu, senjata yang dia gunakan, pedang perak Panlong, adalah senjata spiritual tingkat Raja Semu. Keseluruhannya kekuatan tempurnya masih sangat tinggi. Jika akan sulit bagi Xiao Nunu untuk membunuh Zhao Wuji tanpa mengambil pedang pemakaman langit. Lalu pertanyaannya adalah, karena Xiao Nunu mengambil pedangnya terlebih dahulu, mengapa dia kembali ke paviliun Jingtian? Satu kata membangunkan si pemimpi. Mata Han Changqing berbinar, mengapa aku mengabaikan masalah sebesar ini? Xiao Nunu telah mendapatkan pedang pemakaman langit, jadi mengapa dia kembali ke paviliun Jingtian? Ini sama sekali tidak masuk akal. Mata Han Changqing berkilat dan dia berkata dengan tegas, bukan pedang yang diambil Xiao Nunu, tapi seseorang mengirim pedang pemakaman langit di depannya. Itu benar. Ide yang sama. Tetua ketiga berkata, pertama-tama seseorang pergi ke kolam Yiki untuk berpura-pura menjadi Xiao Nunu dan membunuh orang, lalu diam-diam mengambil pedang. Setelah itu, seseorang memindahkan harimau itu menjauh dari gunung dan membawa pergi penguasa Aula Yuxi. Kemudian, seseorang melepaskan Xiao Nunu dari paviliun Jingtian dan menguburkannya di langit. Pedang itu diserahkan ke tangannya. Setelah mendengar analisis tetua ketiga, Han Changqing mengangguk setuju. Kalau begitu, itu masuk akal. Tapi apa yang terjadi dengan para pembunuh di Menara Sili Yanyu itu? Han Changqing bingung. Dia berkata, karena dalang di balik layar telah melepaskan Xiao Nunu dan mengirimkan pedang pemakaman langit ke tangannya, pengaturan apa yang akan dibuat untuknya? Apa gunanya pembunuhnya datang? Agak tidak perlu. Begitu dia selesai berbicara, Han Changqing tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menatap tetua ketiga dengan penuh kesungguhan, tujuan mereka adalah untuk memberi makan Xiao Nunu. Pedang. Di Menara Bintang Zaing, aliran udara meningkat, dan angin dingin sedingin es hingga ke tuling. Ekspresi tetua ketiga sama seriusnya, ya, para pembunuh dari Menara Sili Yanyu datang ke sini khusus untuk mengirim kematian. Penampilan mereka adalah untuk memaksa Xiao Nunu menggunakan pedangnya untuk membunuh orang, dan terus memicu pembunuhan. Pikiran di dalam hatinya, dan terus meningkatkan kekuatan kutukan darah dari pedang pemakaman langit. Analisis ini dapat dikatakan membuat seseorang merinding. Serangkaian target semuanya berkisar pada Xiao Nunu. Metode yang sangat kejam. Han Changqing tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, sungguh tata letak yang dalam. Tujuan Feng Jinxiu adalah untuk mencegah Xiao Nunu dikendalikan dan dengan demikian mengancam seluruh klan kita. Metode yang sangat kejam, tata letak yang begitu dalam. Han Changqing dan tetua ketiga menebak bahwa tujuan sebenarnya dari klan Pedang Tiangang mungkin untuk terus memicu pikiran membunuh Xiao Nunu dan terus-menerus membuat lawan kehilangan kendali, sehingga menyebabkan api ini semakin besar dan besar, membuat situasi semakin buruk. Dan akhirnya mempengaruhi seluruh klan. Saya harus mengatakan bahwa keterampilan Feng Jinxiu sangat bagus. Ini sangat kejam. Sekarang di dalam klan tersebut, orang-orang sudah panik. Terutama kematian Zhao Wuji menyebabkan ketidakpuasan di seluruh istana Juexian. Jika tidak ditangani dengan baik, istana Juexian dan istana Nirwana pasti akan membentuk situasi tit for tat. Yang terpenting, klan tersebut masih menghadapi dilema. Yaitu, bagaimana menghadapi Xiao Nunu. Kematian Zhao Wuji adalah masalah yang sangat serius. Pembunuhan seorang wakil kepala istana sudah cukup menimbulkan keresahan. Setelah menemukan Xiao Nunu, apa yang terjadi selanjutnya? Jika Xiao Nunu dihukum, istana Nirvana pasti tidak akan melakukannya. Jika dia tidak dihukum, istana Juexian tidak akan puas.
Han Changqing tidak bisa menahan sakit kepala ketika dia memikirkan serangkaian reaksi berantai yang akan dia hadapi nanti. Saya masih punya pertanyaan. Han Changqing memandang tetua ketiga. Yang membuat Master Klan bingung adalah, mengapa Zhao Wuji muncul di paviliun Jingtian. Ya, Han Changqing mengangguk dengan sungguh-sungguh, ada murid perempuan lain dari istana Juexian. Mengapa dia dan Zhao Wuji bertemu? Apakah ini suatu kebetulan? Tetua ketiga ragu-ragu dan berkata, itu sangat tidak mungkin. Master Klan, Juebian Ziliang Xingsen, apakah Anda ingat? Murid sejati digantikan oleh Xiao Nunu. Itu dia, murid perempuan istana Juexian, adik perempuan Liang Xingsen, Liang Zi. Hah, apakah dia agen internal dari klan pedang Tiangang? Jika itu karena kebencian terhadap Xiao Nunu, maka dia mungkin melakukan hal-hal yang menyakitinya. Tetua ketiga tidak menyangkal tebakan Han Changqing, tapi pada saat itu. Pada saat yang sama dia sebagai perbandingan, saya lebih curiga bahwa dia adalah bidak catur yang ditinggalkan. Han Changqing menghela nafas lega, ada semakin banyak keraguan. Sekarang bahkan Zhao Wuji harus membuat orang curiga. Ya, apa yang kita lihat sekarang terlalu sepihak, tapi kita bisa yakin bahwa orang yang membunuh Zhao Wuji adalah Xiao Nunu. Han Changqing mensibir, sebagai perbandingan, Feng Jinxiu metodenya sungguh tinggi dan sulit untuk saya tandingi. Klan guru, tidak perlu meremehkan diri sendiri. Metode Feng Jinxiu licik dan licik. Di depan orang seperti itu, metode jujur seseorang pasti akan mendereit. Apakah Tuan Lin Tiantung sudah keluar dari pengasingan? Tetua ketiga menjawab, kami telah mengirim seseorang untuk mengundangnya. Baiklah, murid-murid istana Juexian sedang gelisah dan membutuhkan seseorang untuk menghibur mereka. Nanti, Anda dapat pergi ke istana Juexian secara langsung untuk menjelaskan situasinya kepadanya. Selain itu, pokoknya, temukan Xiao Nunu dulu dan kemudian bicara denganmu. Kediaman wakil kepala istana Lin Ruyin. Di atas meja alkimia yang megah, Lin Ruyin sedang berkonsentrasi pada penyempurnaan jamu kebangkitan jiwa Taiking. Platform alkimia bersifat semi terbuka, dengan ventilasi di semua sisi dan tirai manik-manik digantung. Di luar platform alkimia, Ying Jinhuan sedang menunggu. Terlihat bahwa Ying Jinhuan masih agak khawatir. Semakin lama waktu berlalu, semakin buruk keadaannya bagi Xiao Nunu. Tapi dia juga tahu bahwa hal-hal seperti memurnikan ramuan tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Oleh karena itu, Ying Jinhuan telah berusaha keras untuk tetap tenang dan menghindari penularan emosi negatif yang cemas kepada Lin Ruyin. Tiba-tiba, gelombang kekuatan unik dilepaskan dari meja alkimia, diikuti oleh aroma ramuan yang istimewa. Mencium aroma ramuan itu, Ying Jinhuan merasakan jiwanya bergetar, dan hatinya, yang baru saja dipenuhi kecemasan, menjadi tenang tanpa sadar. Kesuksesan. Ying Jinhuan berbalik dan melihat ke platform alkimia. Segera, tirai manik-manik di meja alkimia bergerak, dan Lin Ruyin turun dari sana. Wajahnya sedikit pucat, dan dia tampak seperti menghabiskan terlalu banyak energi. Tuan Ruyin. Ying Jinhuan buru-buru menyapanya, apa kabar? Lin Ruyin tersenyum tipis dan berkata, saya baik-baik saja, saya hanya sedikit lelah. Lalu, dia mengeluarkan yang kecil kotak kayu dan menyerahkannya. Jamu Xingchen Taiking yang Anda minta, saya memenuhi harapan Anda dan akhirnya membuatnya. Terima kasih, mata indah Ying Jinhuan bersinar terang, dan dia mengambil kotak kayu itu dengan kedua tangannya, melalui yang tipis di badan kotaknya, Anda masih bisa merasakan sisa panas ramuan di dalamnya. Tuan Ruyin, saya akan menyimpan bantuan ini di hati saya. Jika Anda membutuhkannya di masa depan, saya akan melakukan yang terbaik. Tidak perlu mengucapkan kata-kata seperti itu. Lin Ruyin memegang tangan Ying Jinhuan seperti saudara perempuan, dan dengan lembut menepuk punggung tangan orang lain. Tidak mudah bagi Istana Nirvana untuk mencapai titik ini. Saya juga berharap demikian mampu melakukannya untukmu. Kepala Xiao Nunu, lakukan bagianmu. Tanpa basa-basi lagi, pergilah ke paviliun Jingtian sesegera mungkin dan berikan jamu kebangkitan Taiking ini kepada kepala Xiao Nunu. Jika kamu dapat menghilangkan pikiran pembunuh gile dalam dirinya badannya, maka dia akan melakukannya. Ada harapan untuk kembali normal. Ya, Ying Jinhuan mengangguk dengan sungguh-sungguh, aku akan segera pergi. Aku akan ikut denganmu juga.
Lin Ruyin juga ingin melihat seberapa efektif jamu kebangkitan jiwa Taiking ini. Oke. Namun, sebelum mereka berdua keluar dari Aula Taihua, mereka mendengar orang-orang membicarakan tentang perubahan besar yang terjadi tadi malam. Apa yang kamu bicarakan? Lin Ruyin memandang dua murid istana Taihua di dekatnya. Begitu mereka berdua melihat Lin Ruyin, mereka segera menghampiri dengan hormat. Melapor kepada kepala istana, kami membicarakan tentang apa yang terjadi tadi malam. Apa yang terjadi? Tadi malam, Xiao Nunu keluar dari paviliun Jingtian, mengambil pedang pemakaman langit, dan membun Ni Zhao Huji, wakil ketua istana. Istana Juexian. Begitu kata-kata ini keluar, Ying Jinhuan, yang tadi sedang santai, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Apa yang kamu katakan? Ying Jinhuan memandang kedua murid itu dengan tidak percaya. Xiao Nunu membun Ni Zhao Huji. Ya, dia juga membun Ni banyak rekan murid yang menjaga pedang pemakaman langit. Suara. Dalam sekejap, badan halus Ying Jinhuan bergetar. Lin Ruyin dengan cepat mendukung pihak lain, dan dia juga terkejut. Bagaimana bisa? Bukankah paviliun Jingtian dijaga oleh Master Yuxi? Bagaimana Xiao Nunu bisa lolos? Sensasi di klan Piao Miao semakin intens. Sementara pejabat senior klan mencari Xiao Nunu kemana-mana, konflik antara Juexian Hall dan Nirvana Hall juga semakin meningkat. Setelah tim pencari mencari hampir seluruh klan Piao Miao tanpa menemukan siapapun, para pemimpin senior klan tersebut mulai curiga bahwa Xiao Nunu mungkin telah meninggalkan klan tersebut. Segera, tim pencari mulai memperluas keluar klan Piao Miao. Malam, hiburan yang meriah dan lalu lintas yang sibuk. Ini adalah tempat yang disebut Kota Asap. Yanseng sangat besar, ada puluhan juta penduduk tetap. Selain itu, terletak di persimpangan dinasti Beiqi, kerajaan air, dan beberapa dinasti kecil dan menengah, sehingga Kota Asap ditakdirkan menjadi tempat yang sangat makmur. Belum lagi populasi terapung di Yanseng, setiap malam hampir menjadi kota yang tidak pernah tidur. Ada banyak tempat di kota ini di mana orang-orang kaya suka bersenang-senang, dan Menara Zhangyan adalah salah satunya. Di Menara Zhangyan, nyanyian dan tarian berkembang pesat. Ada rumah perjudaian, gedung seni, serta perdagangan dan lelang. Semua orang mengatakan bahwa gadis-gadis di Menara Zhangyan adalah yang paling cantik, nyanyian dan tariannya paling indah, dan opera adalah yang terbaik. Namun, orang paling terkenal di Menara Zhangyan adalah pemilik di sini. Pemiliknya sangat menawan, dan identitas serta latar belakangnya cukup misterius. Apakah dia seorang pejabat tinggi atau pangeran atau jenderal, setiap orang harus berhadapan dengan pemilik Menara Zhangyan. Tamu ini, siapa yang kamu cari? Di pintu Menara Zhangyan, sesosok badan berjubah hitam longgar datang ke sini. Ketika ditanya oleh pelayan di resepsi, dia berkata dengan suara dingin, "Saya mencari, bos. Hai, Anda." "Maaf, apa yang bisa saya lakukan? Pemilik rumah kami agak sibuk." "Ya oke, aku bisa menunggu," jawab pihak lain. "Ini, oke, silakan ikut dengan saya." Segera, di bawah pimpinan resepsionis, sosok berpakaian hitam longgar datang ke lantai 3 gedung Zhangyan. Pihak lain dibawa ke ruangan yang sangat gelap. Bagian dalam ruangan dipisahkan oleh tirai kasa. Di balik tirai kasa terdapat meja kayu kuno yang panjang. Di belakang meja terdapat kursi yang luas. "Tamu, silakan duduk di sini sebentar. Nyonya rumah kami akan menghabisinya. Bekerja, akan datang menemuimu." Pihak lain tidak berbicara. Resepsionis tidak mengatakan apapun lagi. Dia tersenyum sopan dan pergi. Sosok berbaju hitam itu berjalan menuju jendela sendirian. Ia tidak membuka jendela itu, melainkan hanya membukanya melalui celah jendela. Setelah beberapa saat, pemilik Menara Zhangyan tidak muncul. Sosok berbaju hitam itu sedikit tidak sabar, dan saat dia hendak pergi. Wow! Tirai kasa di sisi ruangan terangkat oleh semburan es merah muda, dan suara menawan terdengar. "Apakah kamu kehilangan kesabaran setelah menunggu beberapa saat? Sepertinya hatimu, tamu, sedikit terburu nafsu." Suara unik itu hampir tidak dapat menemukan orang kedua. Tirai kasa menjulang ke kedua sisi, dan kayu kuno meja di kursi lebar di belakang, sesosok badan cantik sedang duduk menyamping. Hiasan rambutnya sangat indah. Bahkan selir-selir di istana pun tidak semenarik dia. Dia memegang pipa panjang di tangan kirinya, sepertinya itu terbuat dari bahan yang sangat mahal.
Dia terlihat menghirup pipanya, dan asap putih perlahan keluar dari mulut dan hidungnya, menambah sedikit pesona padanya. Ini jelas merupakan wanita langka di dunia. Terutama temperamennya. Apakah Anda pemilik menara Zhangyan? Tanya pria berbaju hitam. Ini aku. Suaranya menawan dan menawan, dengan sedikit nada menggoda. Kamu bisa memanggilku, Bos Hai, atau kamu bisa memanggilku namaku Hairising Mingyue. Hairising Mingyue? Nama yang unik, juga dia orang-orangnya sama. Saya ingin membunuh seseorang, kata pihak lain secara langsung. Bos Hai tersenyum dan berkata, Anda tidak boleh datang ke menara Zhangyan saya untuk membunuh orang. Pihak lain berkata, saya tidak datang ke tempat yang salah, dan yang saya cari bukanlah pemilik menara. Menara Zhangyan, tapi pemilik menara Silianyu. Suara Haiseng Mingyue terdengar keluar, dengan sedikit pesona yang menggoda, dan cara dia mengepulkan asap membuatnya semakin anggun. Siapa yang akan kamu bunuh? Istana Nirvana, Xiao Nunu. Bos Hai terkekeh. Tawanya semanis lonceng perak. Dia mengangkat sudut matanya sedikit dengan sedikit kelicikan, dan dia menatap lurus ke arah orang di depannya. Aku khawatir kamu tidak mampu membayar harga ini. Xiao Yuwei, wanita tertua. Saya khawatir Anda tidak mampu membayar harga ini. Xiao Yuwei, wanita tertua. Zhang Yanlou, pemilik rumah Haiseng Mingyue mengepulkan asap. Suaranya lucu, tapi dia memberi kesan cukup elegan kepada orang-orang. Setelah diungkapkan oleh pihak lain, wajah Xiao Yuwei tampak sedikit pucat di balik jubah hitamnya. Padahal, identitasnya sudah terungkap saat memasuki gedung Zhangyan. Seperti yang diharapkan dari menara Silianyu. Xiao Yuwei terkejut, dengan sedikit kekejaman di matanya. Berapa harga yang kamu inginkan? Haiseng Mingyue menunjukkan senyuman menawan, dan dia berkata, hari ini berbeda dari masa lalu. Jika Anda berasal dari Shanghai, dalam beberapa bulan, harganya tidak akan semahal sekarang. Xiao Yuwei mengepalkan tangannya. Bulan lalu, Feng Hanyu belum mati. Bulan lalu, dia masih menjadi keluarga Nona Xiao yang dicintai ribuan orang. Bulan lalu, dia menjadi kesayangan separuh Wastelen Timur. Dalam sekejap mata, semuanya menjadi sia-sia. Semuanya menjadi abu. Sejak Feng Hanyu, Phoenix dalam pedang, dikalahkan oleh Xiao Nunu, Xiao Yuwei hampir ditinggalkan oleh klan pedang Tiangang. Setelah Feng Hanyu meninggal, dia tidak lagi terlihat secantik sebelumnya. Meskipun dia mengandung badan semi-suci, mata seluruh klan pedang dipenuhi dengan rasa jijik ketika mereka melihatnya. Xiao Yuwei merasakan apa artinya tinggal di bawah atap orang lain dan apa artinya menjadi tamu ketika seseorang kehilangan kekuasaan. Semua titik awal masalah ini berasal dari keluarga Xiao. Jika keluarga Xiao bisa mencekik Xiao Nunu di buayannya lebih awal, banyak hal yang terjadi kemudian tidak akan terjadi lagi. Klan pedang Tiangang tidak bisa lagi tinggal, dan keluarga Xiao hampir semuanya dibantai. Selama kurun waktu ini, kebencian Xiao Yuwei terhadap Xiao Nunu semakin hari semakin meningkat. Dia harus mendapatkan balasan yang pantas diterimanya dari Xiao Nunu. Kemudian, Xiao Yuwei melangkah maju dan meletakkan 3 benda yang dia keluarkan di atas meja kayu kuno di depannya. Masing-masing merupakan senjata spiritual tingkat bumi yang terbaik. Jamu bela diri sejati yang hebat. Dan sebuah esgu. Ketiga hal ini adalah hadiah yang diterima Xiao Yuwei pada hari magang. Senjata spiritual tersebut diberikan oleh Wu Fang, pemimpin aliansi Zanwu. Dazen Wudan diberikan oleh Mu Yaoyu, wakil kepala istana-istana Qian. Esgu yang paling berharga dibawakan oleh sesepuh agung dari klan Tiangu. Pada awalnya, Yu Hai juga mengirimkan seekor burung muda Ganias dengan garis keturunan tingkat raja, Phantom Thunder Falcon, tetapi sebelum elang Ganias itu tumbuh besar, ia dibunuh oleh Xiao Nunu dengan satu pukulan. Awalnya, hal-hal ini adalah kehormatan Xiao Yuwei, tapi sekarang tampak sangat ironis. Haiseng Mingyue memandang sekilas ketiga benda di atas meja, dan dengan lembut mengangkat pipa jasper di tangannya. Ini masih jauh dari cukup. Kemudian, Xiao Yuwei mengeluarkan cetak biru lain dari lengan bajunya dan menyerahkannya. Posisi dalam cetak biru ini adalah semua kekayaan yang disimpan keluarga Xiaoku selama sekitar 200 tahun sejak nenek moyang kita. Aku bersedia memberikan segalanya sebagai ganti nyawanya, kata Xiao Yuwei dengan kesal. Hahaha.
Hai Seng Mingyue tertawa menawan, tapi dia masih menggelengkan kepalanya, bahkan jika kamu menawarkan 10 kali lipat dari harga ini, itu tidak cukup. Marah? Hah, apakah nyawa Xiao Nunu begitu berharga? Jangan bilang, nyawanya sangat berharga. Kurasa Nona Xiao Yue tidak tahu apa yang terjadi baru-baru ini, kan? Belum lama ini, klan pedang Tiangang Anda mengirim orang untuk melaksanakan rencana membantai Istana Nirvana. Hasilnya, 3 ahli pedang hebat dan 36 penjaga pedang. Semuanya mati di klan Piao Miao. Hai Seng Mingyue dengan santai meletakkan kakinya di atas meja di depannya, menunjukkan sikap menawan dan menawan dalam setiap gerakannya. Dia tertawa dan bercanda, kalau begitu Xiao Nunu bisa melakukannya dengan hanya 1 orang. Bunuh mereka semua, berapa banyak pembunuh yang harus saya kirim untuk menyelesaikan tugas ini? Berapa banyak orang yang bisa mati untuk hadiah yang Anda berikan kepada saya? Hai Seng Mingyue sepertinya menceritakan lelucon. Tapi Xiao Yue tidak bisa tertawa sama sekali. Hatinya bergetar. Dia telah berada di klan pedang Tiangang selama lebih dari 2 tahun, dan dia tahu betul apa kekuatan dari 3 master pedang hebat dan 36 penjaga pedang. Tapi mereka semua dibunuh oleh Xiao Nunu sendirian. Apa konsep ini? Xiao Yue tidak bisa membayangkannya. Dia tahu bahwa Hai Seng Mingyue tidak akan berbohong padanya, dan kemampuan pengumpulan intelijen Sili Yanyulou cukup kuat. Bulan cerah di laut mengepul dari pipanya, dan asap putih perlahan keluar dari bibir merahnya yang lembab. Pemandangan ini memiliki corak yang unik. Ini pertama kalinya Nona Xiao Yue mengunjungi Menara Zhangyan. Sebaiknya aku memberitahumu beberapa informasi lebih lanjut. Segera, pihak lain memberitahu Xiao Yue tentang apa yang terjadi di klan Piao Miao dalam beberapa hari terakhir. Setelah mendengarkan, Xiao Yue semakin terkejut. Terkikik, apa kabar? Setelah mendengar ini, apakah kamu merasa lebih baik? Kata Hai Seng Mingyue sambil tersenyum. Suasana hati Xiao Yue berfluktuasi. Dia berkata dengan suara yang dalam, ini adalah kesempatan terbaikku untuk membalas dendam padanya. Oh. Hai Seng Mingyue sedikit terkejut. Saya pikir Xiao Yue akan mundur meskipun mengalami kesulitan, tetapi tanpa diduga dia sedikit bersemangat. Aku mungkin tidak bisa membunuhnya, tapi aku bisa menghancurkan semangatnya sepenuhnya. Aku ingin menjadi orang terakhir yang menghancurkan hatinya. Xiao Yue tersenyum, senyumnya sedikit sinis. Dia menyerahkan semua yang ada di meja kepada Hai Seng Mingyue. Aku tidak ingin kamu mengirim seseorang untuk membunuhnya, aku hanya ingin kamu mengatur beberapa pembantu untukku. Menarik. Hai Seng Mingyue tidak menolak ini pada Xiao Yue waktu. Pihak lain melanjutkan, aku ingin Sili Yanyulou melakukan sesuatu untukku. Apa? Sebarkan beritanya. Xiao Yue mengepalkan tangannya dan berkata dengan kebencian di matanya, Xiao Feifan, ada di dalam tanganku. Hah? Mata Hai Seng Mingyue bersinar karena terkejut, lalu dia melambaikan tangannya dan kontrak transaksi muncul di atas meja. Setuju, selesai. Dong Huang. Akhir-akhir ini suasananya tidak begitu damai. Tidak ada tembok kedap udara di bawah langit. Selama periode ini, apa yang terjadi pada klan pedang Tiangang dan klan Piao Miao perlahan menyebar ke seluruh tanah air timur. Tahukah kamu, sesuatu yang besar telah terjadi pada klan Piao Miao baru-baru ini. Aku tahu, klan pedang Tiangang menyerang Istana Nirvana. Klan Piao Miao membunuh lebih dari 200 murid baru, dan klan pedang juga dipenggal oleh Xiao Nunu. 3 Raja Pedang. Bukan itu. Apa itu? Xiao Nunu sepertinya telah berlatih seni bela diri terlarang, yang menyebabkan dia menjadi gile dan kejam, membunuh semua orang. Dikatakan bahwa salah satu wakil kepala aula Istana Juexian dibunuh oleh Xiao Nunu, dan sekarang klan Piao Miao mencarinya kemana-mana. Tentang surga dan pemikiran tentang neraka. Saat hal-hal ini menyebar ke seluruh Wastelen Timur, sebuah berita baru segera keluar. Berita ini tentang seseorang dari keluarga Xiao yang menghilang beberapa tahun lalu. Nama orang itu adalah Xiao Feifan. Dikatakan bahwa dia adalah ayah kandung Xiao Nunu. Bersambung.